betul PSMS ini dari sekarang dipersiapkan lagi kan gitu kan, dipersiapkan betul-betul matang-matang lagi. Kalau memang memungkinkan pemain-pemain kemarin itu bisa bergabung lagi, alangkah bagus ini, dan kita yakin ini bisa ke Liga 1 karena pemain yang terbaik. Assalamualaikum semua. Oras. Jumpa lagi di channel kita, channel Light Tape. Kayak tapi Nah, kadang memang mubang lonong kita ini, maju mundur, ya. kadang tayang kadang tidak. Karena situasi. Ya itulah kondisinya ya, bagaimana? Sekarang kita bersama Bang Joni Rakasiwi ini. Ya, Bisa dikatakan pengamat sepak bola Kota Medan lah. betul. Cikgu ini. Ya, cik. Kali ini kita akan membahas topik tentang PSMS. Lagi PSMS, di balik batalnya PSMS mengikuti pramusim turnamen Piala Menpora. Di apa ini ya? Seharusnya bulan berapa lah? Bulan 3. Bulan 3. Tanggal 20 Maret. Tanggal 20 Maret. Nah, harusnya. Jadi PSMS begitu awalnya diumumkan mau ikut sudah persiapan sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita tanya dulu sama Bang Joni nih. Mungkin Bang Joni tahu kan apa sebenarnya kenapa PSMS ini batal mengikuti turnamen ini. Jadi sepintas kalau kita lihat artinya begini. Pertama, kenapa PSMS ini diminta ikut dengan Sriwijaya dari Liga 2? Padahal ini kan kontestan di Piala Menpora ini kan Liga 1. Liga 1 semuanya. Jadi artinya pada waktu itu PSSI menginginkan ini 20 klub. Ya, dari 20 Liga 1 dari Liga 18 12 ditambah 2. Artinya dibagi 4 pool jadi lengkap lah ini 5-5 kan seperti itu. Supaya tidak mengurangi kekurangan pool-pool tadi gitu. Formatnya gitu Ya, lah. formatnya seperti itu. Nah, di tengah jalan kita melihat ini tadi banyak ini protes. Terutama dari peserta Liga 2. Kenapa kok PSMS saja yang diundang sama Sriwijaya? Nah, alasannya yang pertama PSMS ini, sponsor ini pingin PSMS ikut di dalam. Nah, kenapa? PSMS ini kan layak jual, Punya nama besar. punya nama besar. Bayangkan saja kalau PSMS ini main di Liga, itu yang nonton sampai ke Asia. Singapura, Brunei, Malaysia, bahkan Kamboja, Vietnam, dan lain-lain. Ini nyetel TV Indonesia. Pengennya nengok PSMS main itu. Jadi begitulah cintanya orang terhadap PSMS Medan ini. Nah, setelah tidak ikutnya PSMS tadi dikatakanlah dulu dicoret, akhirnya 18 tim ini tadi ikut ke Piala Menpora. Jadi bagaimana nasib kedua tim ini tadi kan gitu kan? Tidak ikutnya PSMS dengan Sriwijaya artinya digundurkan, mereka tidak boleh ikut. Maka persiapannya kembali kepada PSSI yang direncanakan mau membuat pramusim tersendiri untuk Liga 2. Nah kan seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke PSMS-nya. Bagaimana PSMS sekarang kan itu dia. Iya. Nah bagaimana PSMS sekarang? Akhirnya karena rasa kecewa tadi mulailah timbul rasa ketidakseriusan balik kan gitu kan. Kita lihat sekarang latihannya yang tadinya sudah disiapkan mungkin tanggal akhir bulan ini sudah mulai TC kan gitu kan. Akhirnya sekarang kita lihat bubar lagi nih tim. Tidak keseriusan tadi itu akibat daripada kekecewaan ya kan. Tapi kita harus jernih juga kuasa berpikir. Maksudnya begini kan. Pelaksanaan pramusim Piala Menpora ini dimaksudkan sebagai apa? Sebagai pemanasan akan kembalinya bergulir Liga di Indonesia. Itulah hakikat daripada tujuan pelaksanaan pramusim ini. Ya. Dan kita memang bangga dan bersyukur karena sudah adanya lampu hijau dari pihak kepolisian. Benar. Bahwasanya kompetisi liga sudah mulai bisa bergulir. Ya. Tapi ada pula rambunya bahwasanya pramusim memang dikhususkan bagi Liga 1. Liga 1. Jadi kok macam cerita Pak John tadi, PSMS ikut kesertaannya karena keinginan dari pihak sponsornya sebetulnya. Salah satunya itu. Padahal PSMS sebetulnya tidak penuh syaratnya, tidak memenuhi syaratnya untuk ikut di Liga pramusim ini karena PSMS masih Liga 2. Jadi maksudku pun Pak Jota, janganlah PSMS ini terus jadi macam ogah-ogahan tadi gitu. Karena lain itu Pak John, kita ikut karena memang hak kita ada. Beda dengan PSMS ikut karena diajak, karena disorongkan, diangkat. Betul.
Jadi PSMS ini kan kategori kedua dia. Ya. Bukan karena hak dia yang ada di situ untuk bisa ikut pramusim. Ya. Kalaupun ikut, terima kasih. Ya, Tidak ikut pun, jangan kecewa kan gitu kan? Ya itu, dia kalaupun di awalnya diwacanakan ikut karena dorongan dari, katakanlah tadi sponsor, permintaan sponsor. Ya. Cuma menariknya pihak luar mengakui nama besar PSMS menguntungkan mereka, sehingga diupayakannya PSMS untuk ikut. Betul. Tapi kenapa kita yang memang pemilik menganggap milik klub kita ini tidak bisa kita kemas PSMS ini baik untuk mendatangkan keuntungan bagi PSMS? Ya. Itu nya pertanyaannya Pak Jok. Kalau Pekan ikut pramusim ini, gampang lah itu. Ya. Tapi jangan kita gara-gara nggak ikut pramusim sehingga kita jadi lemas balik, nggak persiapan diri. Artinya tidak seperti itu juga. Sekarang ini kan PSMS juga persiapan langsung dengan dimundurkannya mereka ini tidak ikut ke Piala Menpora, maka ini kan direncanakan Liga 2 akan bergulir nih. Jadi sebelum Liga 2 bergulir sehabis hari raya nanti atau katakan bulan 6 atau bulan 7, pemerintah melalui PSSI dan Menpora kan ini sudah menyiapkan satu schedule ini. Artinya mau mengukit Piala Pramusim. Nah, tentu PSMS di sini sudah juga mempersiapkan, karena kira-kira gitu kita harapkan sudah mempersiapkan diri. Seperti Abang bilang tadi, kalaupun tidak dia mempersiapkan diri untuk Piala Liga 2, dia ini kan bisa membuat satu event tersendiri gitu kan. Khusus Liga 2. Artinya katakanlah dulu sebangsa kalau mereka buat di sana, kenapa pula PSMS tidak bisa buat di Medan? Kan kira-kira seperti itu kalau memang mau. Tentunya ini melalui katakanlah rapat besar oleh manajemen PSMS yang ada di dalam, ya buat juga kita di Medan. Nah, kita masih banyak dulu piala, ada Piala Marahalim, ada yang lain-lain ya. Katakanlah sekarang kita bikin Piala Gubernur Edi Ramayadi. Udah pernah kita buat kan tahun lalu kan? Udah. Kita buat kelanjutannya. Betul, Piala Edi Ramayadi Cup kedua. Artinya persiapan itu memang betul-betul matang untuk menuju ke Liga 2 nanti. Pada bulan apa kan gitu. Artinya mereka buat pramusim. Kita tunggu-tunggu PSSI-nya sekarang belum pernah buat atau tidak akan jadi buat. Nah, kita buat sendiri seperti tadi nama besar tadi ini kan. Nama besar PSMS ini supaya betul-betul maju lagi ke depan. Kita kan mau masih malam sudah persiapannya serius, kita ingin masuk ke Liga 1, tahu-tahu kena Covid ini nggak jadi kan seperti itu. Jadi kembali lagi tadi ke batalnya PSMS ini, ikut di Piala Menpora ini. Jadi selama ini memang kita ikuti PSSI ini memang selalu membuat keputusan yang kadang-kadang dilemparkan ke publik tapi belum matang. Liga tahun lalu juga kan tahun 2020 tentang Liga 2 katanya sudah harus putar bulan 9, bulan 10, bulan 11, habis pilkada, macam lah. Sekarang akhirnya batal juga. Benar. Jadi di sini kan PSSI sepertinya gamang atau membuat keputusan itu tidak kerap prematur. Sama seperti ini. Loh. Kenapa mereka terlalu cepat mengumumkan bahwa PSMS ikut? Iya. Akhirnya blunder. Tidak dipertimbangkan. Kan? Nah, di sini kadang-kadang ya kalau manajemen PSMS merasa kecewa mungkin wajar. Bisa kita terima. Karena bukan PSMS yang minta kan, ikut pramusim kan. Tapi PSSI-nya wajib mengajarkan. Dari logikanya memang masuk akal juga kadang 18 ditambah 2 jadi 20. Formatnya supaya pas. Lebih pas dan lebih bagus. Betul. Mengatur jadwalnya. Ya. Tapi itu tadi mungkin belum ada koordinasi belum solid lagi keputusan ini, tapi udah langsung dilempar ke publik. Betul. Nah, itu kadang-kadang belum. Padahal peserta daya tolak itu justru datang dari peserta Liga 1 sendiri. Liga 1 ada daya tolak. Liga 1-nya itu justru. Iya, kenapa PSMS? Bisa jadi mereka pun takut jumpa PSMS. Ya, bisa. Karena lebih siap timnya. Takut mereka dipermalukan PSMS. Salah satu indikasinya bisa gitu, Bang. Bisa. Lagi pula ini kalau kita mau cerita domisili, kenapa dua-dua dari Sumatera? Itu pula kata tim dari Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Nah, padahal satu karena memang nama besar, satu lagi lokasi. Betul. Di Jakabaring, Palembang. Jadi kalau kita bicara itu sebenarnya gini. PSMS tadi kita katakan memang punya nama besar gitu ya, punya nama besar. Akhirnya dengan nama besar beliau PSMS tadi ini sampai ke katakanlah seluruh Asia bahkan Indonesia ini percaya dengan PSMS tadi. Jadi benar kata Abang bilang tadi bahwa takutnya tim-tim Liga 1 ini jumpa PSMS tadi, memang salah satunya itu juga. PSMS ini kan persiapannya memang sudah cukup ini, tinggal bayangkan saja begitu Covid kemarin mereka masih latihan. Masih latihan terus.
Sampai akhirnya keputusan PSSI tidak punya keputusan, barulah tim ini dibubarkan. Dan ini satu-satunya tim loh, satu-satunya tim di Indonesia yang terus latihan. Dibandingkan dengan Liga 1 sendiri pun bubar secara apa ini? Bubar secara sendiri. Jadi wajar. Nah, Liga 2 jadi wajar peserta Liga 1 takut. Betul takut. Jadi wajar tuh Abang bilang seperti itu. Jadi Bang terkait materi nih PSMS. Dulu kan materi pemain PSMS ini kan banyak dari Liga 1. Enggak, maksudku tadi Liga 2 itu kan belum ada ikatan kan? Belum, aku bilang begitu batal Liga 2 udah bubar tim ini. Ya. Nah, untuk mengarungi kompetisi 2021 ini harus dari nol lagi. Ya. Kan gitu kan Bang? Betul. Jadi sebagiannya gini, artinya anak-anak Medan sendiri pun yang sudah bersedia main di PSMS Medan ini bakalan diikat kontrak memang. Tapi kemarin itu kan belum terikat kontrak, artinya mereka semalam manajemen berjanji kalau nanti pulang dari kejuaraan ataupun pramusim ini, kemarin kan gitu kira-kira kalau jadi ikut PSMS ini, begitu pulang persiapan Liga 2 nanti mereka baru dikontrak, kan gitu. Tergantung kepada PSSI-nya yang membuat draftnya macam mana. Jalan keluar yang terbaik. Nah saat ini akhirnya anak-anak PSMS dan anak-anak luar ini balik lagi bubar, belum lagi dikontrak lagi lah. Tapi tunggu dulu Bang John, aku maksudku gini, sampai sekarang kan belum ada kejelasan dari PSSI. Balik kita ke cerita apa ini ya, Piala Menpora ini. Piala Menpora. Kepastian PSMS sama apa ini udah ada kepastian tidak ikut? Tidak. Masih Rujaya? Udah. Udah. Ada penjelasan dari PSMS. Maksudku gini, kalau memang apa, biar kita telepon Raja. Ya. Betul. Artinya biar positif, apakah udah resmi memang tidak ikut? Iya. Kan gitu kan? Iya. Jangan Nina kan gitu kan? Iya, Nina. Biar kita telepon dulu sih dah, apa Raja dulu. Dan sudah akhir keputusan kemarin PSSI rapat terakhir, memang sudah 18 tim Liga 1. Dan jadwal udah mau keluar kan? Sudah. Bagian grupnya juga udah keluar. Udah keluar. Ya, kita coba lu telepon dulu. Boleh, Raja coba ya. kita telepon dulu. Mana suara speaker ini? Jadi memang sebenarnya luar biasa PSMS ini kalau memang betul-betul diapakan ya kan, betul-betul artinya dimanajemenkan dengan bagus. Iya harusnya. Jadi kan kita jangan berharap lagi nanti materi pemain PSMS ini di 2021 ini sama seperti tahun yang lalu. Iya. Tahun yang lalu kan regulasinya pemain Liga 1 bisa main di Liga 2. Iya betul. Ini 2021 mungkin nggak gitu lagi. Lain lagi regulasinya. Nah, regulasinya udah lain. Iya. Dan yang kita takutkan lagi, ya kalau memang umpamanya boleh memang anak Liga 1 sendiri tak mau lagi di PSMS itu yang lagi. Karena kompetisi kan udah resmi jalan. Nah, itu yang buat kita susah kan? Itu pula ya. Iya. Iya lah macam si Oke John misalnya, pasti kan dia main di Liga 1. Tapi kalau menurut Raja udah ada komitmen. Kalau pemain asing itu ya. Nah, tapi kalau yang anak-anak Medan yang merantau di luar, yang main di Liga 1 macam si David. Nah, itu nggak mungkin lah, karena dia pun masih ada keterikatan kontrak sama pemain lain. Masih ada apanya ya? Nah, nyambung pula Pak Raja ini. Coba lah bentar. Itu dia makanya PSMS ini memang itulah. Awalnya kan memang udah mau berniat besar atau persiapannya sudah besar-besaran untuk bisa ke Liga 1. Liga 1. Benar. Ternyata banyaklah rintangan. Iya. Banyak rintangan-rintangan ini. Betul. Sekarang sudah mau ada sinyal dari Polri izin kompetisi mau dilaksanakan, ya PSMS terpaksa harus dari nol lagi membangun tim. Benar. Tapi artinya sekarang gini, kita kan sebagai katakanlah dulu pecinta PSMS ya, masyarakat Medan terutama ingin kali rasanya PSMS ini berada di Liga 1. Nah artinya kalau memang keseriusan itu terjadi, dia tidak boleh padam ini. Jangan gara-gara Piala Menpora tidak ikut, lantas terus mereka padam. Jangan, kita harapkan ini makin bangkit untuk bisa di Liga 1 kan gitu kan. Artinya manajemen memang harus serius lah. Ambil memang semua pemain-pemain kemarin itu mana yang betul-betul memang bisa dikontrak terus. Latihan terus ya kan, persiapan, karena bukan persiapan main bola ini kan bukan 3 bulan, minimal memang setahun harus memang sudah siap kan gitu kan. Walaupun nanti kompetisinya bisa diraya, ini masih di bulan 2 berarti masih ada bulan 3, bulan 4, bulan 5 kan, berarti 3 bulan lagi. Kalau itu tetap yakin aku Pak John, kalau rasa semangat dan apa tadi itu, karena Pak Edi pun tidaklah mungkin dia dibiarkannya. Betul. Pak Gubernur kita nggak mungkin dibiarkannya kondisi PSMS gara-gara nggak ikut Menpora ini terus jadi patah arang gitu. Nah ini kan hanya sasaran antara. Iya. Kalau
tujuan akhir kita adalah bagaimana PSMS ini ikut resmi di kompetisi Liga 2 naik ke Liga 1. Memang itu apa? Itu cita-cita manajer ya, Pemuda di Simatupang memang seperti itu. Akhirnya dia memang ini kalau umpamanya Piala Menpora ini ikut ini hanya ajang uji coba. Iya. Mereka pun kemarin itu mentargetkan hanya masuk ke putaran pertama aja, bisa ke putaran kedua udah luar biasa gitu kan. Tujuan akhir mereka adalah memang di Liga 2 bisa naik promosi ke Liga 1. Itu yang diharapkan tim Mulyadi. kita Makanya kita sebagai masyarakat Medan mengharapkan kepada manajemen supaya memang betul-betul PSMS ini dari sekarang dipersiapkan lagi kan gitu kan. Dipersiapkan betul-betul matang-matang lagi. Kalau memang memungkinkan pemain-pemain kemarin itu bisa bergabung lagi, alangkah bagus ini. Dan kita yakin ini bisa ke Liga 1 karena pemain yang terbaik dari seluruh Liga 2 ini ada di PSMS kan kira-kira gitu. Jadi PSMS yang punya persiapan luar biasa gitu. Masa itulah lah tadi baru aku baca Pak Raja lagi ada pula apa dia ada acara disuruh minta waktu dia kalau menelepon sekian jam setengah jam lah gitu. Iya. Nah, tunggu kita kalau itu. Nah, yang pasti macam tadi kesimpulannya macam kata Pak John lah. Bahwasanya PSMS kita ini harus teruslah berbenah. Benar, itu paling utama. Tapi kuncinya pun Pak, ya harus lancar lah urus PSMS. Iyalah. Macam mana? Ya satu lagi kita bisa juga macam tadi saya bilang kan. Artinya kalau memang pramusim itu belum ada kita buat. PSMS yang buat kan nggak ada salahnya kalau PSMS yang buat. Ya sama dengan artinya minta izin ke Polri-nya atau izin ke apanya Poldanya. Kalau kita di sini Polda lah gitu ya. Poldanya kan kira-kira gitu kan. Loh kita banyak bisa kita undang PSPS umpamanya Sriwijaya belum perlu main kemari kan gitu kan. Pak katakan lo peserta Liga 2 atau panggillah tim-tim yang terdekat. Mungkin kalau luar negeri nggak mau karena Covid ini kan. Nah, tapi kita sebenarnya bisa buat sendiri untuk pramusimnya kan gitu. Masa nggak diizinkan kan kira-kira gitu. Tapi kita berharap masyarakat Medan berharap memang kita harapkan ini artinya PSSI buatlah pramusim juga untuk Liga 2 ya kan supaya nampak nih PSMS ini perkembangannya bagaimana kan gitu. Andai kata tidak ada macam tadi saran kita PSMS buat juga sendiri pramusim kan gitu kan, tidak usah pun pesertanya dari luar kota, kalau di dalam kota saja pun nggak ada masalah, yang penting ada pramusimnya jadi nampak memang betul-betul PSMS ini jangan berhenti di sini. Kita harapkan PSMS ini terus bisa berjalan dan menatap ke Liga 2, akhirnya juara Liga 2 dan bisa masuk ke Liga 1. Dan yang paling penting lagi bukan hanya PSMS-nya yang jangan patah arang. Iya. Tapi pecinta PSMS-nya juga jangan patah arang. Nah, kalau pecinta PSMS saya yakin tidak patah arang. Ya maksudku Bang, karena selama ini karena rindu yang mendalam sudah ada sinyal dari Polri sudah boleh kompetisi dan disebut-sebut PSMS ikut. Ini kan suatu rasa. Wah, betul. Betul. Dan ini ada pula ternyata tidak ikut. Iya. Jadi kepada pecinta PSMS juga kita harapkan, mari kita tetap dukung PSMS. Tetap dukung PSMS. Jangan Benar. kecewa. Jangan kecewa. Kan Betul. gitu. Ini Iya. hanya sebatas pramusim ini. Betul. Kan Kita gitu. berdoa bersama semoga di bulan Juni nanti atau sebelum raya jalanlah kompetisi ini ya kan. Betul, Supaya betul. PSMS ini bisa bangkit kembali dan masyarakat Medan bisa kembali melihat kejayaan PSMS kan. Bisa kita melihat harapkan. kembali pentas apa pertandingan bola tingkat nasional ini nah rindu. Ya, betul. Aku rindu aku Bang gemuruh teriakan penonton Ya. di stadion itu rindu aku. Benar. Oh, Iya. Satu lagi suara Bang John. Ya. Selamat sore. Iya. Para pecinta PSMS. Iya, kita pun kadang-kadang bisa lupa kalau lama kali nggak main kan gitu ya kan. Iya. Rindu mendengar. Awak panggil pun Bang John, tak dengar lagi Iya. itu dah. Iya. Konsentrasi. Nanti kau katanya ya. Iya betul. Itulah. Jadi itulah Bang John. Oke. Waktu pun sudah jalan terus, sudah mau maghrib ini kan? Iyalah. Ya, Bang Boleh. terima kasih lah sudah datang. Oke, terima Setiap kasih di call banyak. Letapi, makasih Iya. kali Bang kita ini. Ya. Oke. Setiap di call Letapi datang. Ya sukses terus Mantap. Letapi. Mantap. Luar Ya. biasa. Oke, let's go. Hai kau semua. Hati-hati, Horas. Oras.